Halo Bu Zulfani dan teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang exploring virtualization yang pada VMware. Oke, jadi di dalam presentasi ini kami akan mempresentasikan mengenai apa itu visualisasi, pengenalan VMware, perbandingan dengan kompetitornya, terus mengapa memilih VMware, tutorial langkah demi langkah untuk menjalankan VMware, demonstrasi praktik, fitur lanjutan, dan juga manfaat dari VMware. Oke, jadi sebelum kita membahas mengenai cara kerja dari VMware ini itu, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu visualisasi. Jadi visualisasi adalah proses menciptakan instance virtual dari perangkat keras fisik seperti komputer, server, atau storage, sehingga sumber daya tersebut dapat digunakan seolah-olah merupakan perangkat independen. Teknologi ini sangat penting karena memberikan berbagai manfaat, seperti penghematan biaya, kemampuan untuk meningkatkan atau mengurangi skala infrastruktur dengan mudah, serta menyediakan lingkungan yang aman untuk pengujian tanpa mengganggu sistem fisik utama. Beberapa platform virtualisasi yang populer meliputi VMware, VirtualBox, dan Hyper-V, yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan banyak sistem operasi atau aplikasi pada satu perangkat keras fisik secara efisien. Selanjutnya kita akan membahas apa itu VMware. Jadi VMware Inc. perusahaan yang mempelopori teknologi virtualisasi, mengembangkan platform virtualisasi terkemuka. VMware merupakan solusi kuat yang membantu individu dan bisnis meningkatkan efisiensi sumber daya, mengurangi biaya, dan mendukung infrastruktur modern seperti cloud computing. Jadi produk utama dari VMware itu ada seperti VMware Workstation yang mana ini berfungsi untuk virtualisasi desktop untuk menjalankan beberapa OS di satu perangkat. Ada VMware SXI yaitu hypervisor tingkat perusahaan untuk meningkatkan virtualisasi server. Terus ada juga VMware Fusion yang mana ini berfungsi untuk menjalankan OS Windows di perangkat macOS. Selanjutnya penggunaan utama dari VMware ini dapat digunakan untuk pengujian perangkat lunak, untuk membuat lingkungan pengujian yang lebih terisolasi. Ada juga konsolidasi server, yang mana menggabungkan beberapa server fisik menjadi virtual, dan juga ada komputasi awan, yang mana untuk mendukung pengelolaan beban kerja di cloud publik, private, dan juga hybrid. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Frederick. Baik, di sini saya akan membandingkan dengan kompetitornya. Di sini kita mengambil dua alternatif populer lainnya, yaitu VirtualBox dan Hyper-V. Perbandingannya ini kita buat berdasarkan 4 kriteria utama. Yang pertama performa, fitur, biaya, dan dukungan komunitas. Dan dari dalam tabel tersebut, VMware itu memiliki performa yang tinggi dan fitur yang sangat lengkap. Tetapi dia ada kekurangannya juga, yaitu adalah biayanya yang mahal dibandingkan dengan kompetitornya. Hal ini membuat VMware lebih sering digunakan di kalangan profesional atau perusahaan yang membutuhkan performa yang unggul. Kemudian di VirtualBox merupakan solusi gratis dan open source. Fitur yang ditawar pun juga cukup memadai, tetapi performanya lebih terbatas dibandingkan dengan VMware. Kelebihan VirtualBox ini adalah fleksibilitasnya karena dapat digunakan oleh pengguna umum tanpa biaya tambahan. Kemudian ada Hyper-V. Hyper-V ini adalah solusi dari Microsoft yang terintegrasi langsung dengan ekosistem Windows. Dan juga Hyper-V ini gratis untuk pengguna Windows. Tetapi Hyper-V ini memang lebih cocok untuk pengguna yang menggunakan sistem operasinya Windows. Karena integrasinya memang lebih kuat di sana. Kemudian selanjutnya, mengapa memilih VMware? Nah, di sini mengapa kita memilih VMware menjadi pilihan yang tepat dibandingkan dengan solusi virtualisasi lainnya? Karena ada beberapa kekuatan utama dari VMware yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu ada fitur jaringan yang canggih. VMware itu memiliki kemampuan networking yang lengkap, seperti NAT, Bridget, dan host only.
yang memungkinkan pengaturan jaringan virtual yang lebih kompleks dan sesuai kebutuhan. Kemudian yang kedua ada performa yang kuat dan stabil. VMware dikenal karena kinerjanya yang baik dalam mengelola virtual machine dengan jumlah besar dan beban kerja yang tinggi, sehingga sangat cocok untuk menggunakan kegunaan profesional atau enterprise. Yang ketiga ada keamanannya yang kuat. VMware menawarkan fitur enkripsi yang memastikan data pada virtual machine tetap aman dan terlindungi dari ancaman keamanan. Tetapi tentu saja VMware itu punya beberapa keterbatasan. Yang pertama ada biaya lisensinya yang cukup tinggi. Yang kedua ada penggunaan sumber daya yang tinggi. Penggunaan sumber dayanya ini termasuk dalam CPU dan RAM. Kemudian selanjutnya. Kemudian di sini ada fitur ya. Sebenarnya untuk melihat fitur-fitur yang ditawarkan oleh VMware ini, bisa kita lihat secara kenapa dia ini bisa lebih unggul daripada virtualisasi profesional yang lainnya. Yang pertama karena dia itu ada fitur snapshot, fitur yang memungkinkan kita untuk menyimpan keadaan virtual machine pada suatu titik tertentu. Dengan snapshot ini, kita bisa mengembalikan sistem ke keadaan sebelumnya jika terjadi masalah atau kesalahan konfigurasi. Kemudian yang kedua, yaitu fitur networking-nya yang juga yang lengkap. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kenapa kita lebih memilih VMware, karena fiturnya juga fitur jaringannya yang canggih. Kemudian yang ketiga, ada enkripsi. VMware itu menyediakan opsi untuk mengenkripsi virtual machine, sehingga data di dalamnya tetap aman dari akses yang tidak diinginkan. Keempat, ada enterprise tool. VMware memiliki serangkaian alat tambahan seperti vSphere dan vCenter. Dengan vSphere, kita dapat mengelola virtual machine secara terpusat di lingkungan enterprise. Sedangkan dengan vCenter, kita bisa memberikan fleksibilitas dalam mengatur sumber daya di banyak server. Kemudian selanjutnya, kemudian ada benefitnya. Jadi keunggulan utama dari VMware ini yang membuatnya menonjol dibandingkan dengan kompetitor, yang pertama ada skalabilitasnya. VMware sangat fleksibel dan dapat digunakan dalam berbagai skala, mulai dari penggunaan kecil seperti personal atau lab, pengujian, kemudian hingga lingkungan enterprise yang memiliki ratusan bahkan ribuan virtual machine. Yang kedua ada kompatibilitas. VMware itu mendukung hampir semua sistem operasi, baik itu Windows, Linux, atau macOS. Jadi ini memberikan kebebasan kepada pengguna untuk memilih sistem operasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang ketiga, ada ekosistem yang lengkap. VMware memiliki toolset yang komprehensif untuk virtualisasi, termasuk pengelolaan jaringan, keamanan, dan integrasi dengan solusi cloud. Ini menjadikan solusi yang lengkap dan siap pakai untuk berbagai kebutuhan. Selanjutnya akan didemonstrasikan dengan teman saya. Oke, jadi di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan virtual machine, dan virtual machine yang kita pilih adalah VMware Workstation. Dan kenapa kita menggunakan VMware Workstation, dan itu sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, Frederick, di mana dia bisa memberikan tabel keunggulan-keunggulan dari VMware Workstation, yaitu dia itu computingnya lebih bagus dan juga fitur lebih banyak, namun memang ada kekurangannya. Kekurangan VMware Workstation yaitu dia itu berbayar dan lumayan mahal. Nah, tapi untuk saat ini, untuk VMware Workstation yang akan saya demonstrasikan, itu kita menggunakan VMware Workstation yang untuk personal use sendiri. Jadi memang ada beberapa fitur yang tidak perlu digunakan atau tidak bisa digunakan karena personal use, tetapi sudah cukup fitur-fitur yang akan kita gunakan untuk saat ini. Dan untuk personal use ini VMware Workstation gratis penuhnya, jadi tidak perlu membayar apapun. Oke, jadi langsung kita mulai saja. Untuk pertama, ini ada tampilan utamanya dari VMware Workstation jika kalian sudah selesai download.
Dan juga di sini ada create new virtual machine. Lalu ini untuk membuat virtual machine dari awal. Lalu ada untuk open a virtual machine. Ini kalau misalnya kalian sudah pernah membuat virtual machine sebelumnya. Lalu ini untuk connect to a remote server. Untuk pertama-tama jika kita ingin membuat virtual machine, maka kita klik button yang create a new virtual machine. Lalu di sini kita pilih yang tipikal saja, lalu kita next. Lalu untuk di sini kita pilih install from installer this image file atau singkatan dari ISO. Lalu ISO ini adalah apa? Jadi ini adalah file yang uh, file operating system yang akan kita gunakan untuk dibuat virtual machine-nya. Untuk case sekarang saya akan menyetohkan menggunakan Linux Ubuntu. Nah, untuk file sendiri sudah saya download di Ubuntu official website-nya, dan ini untuk filenya dia itu lumayan besar, sekitar 5,77 GB, dan pastikan bentuk file yang di-download adalah .iso agar bisa dipakai untuk membuat virtual machine-nya. Lalu kita next saja. Lalu ini untuk full name, username, password, dan confirm passwordnya bebas saja. Oke, untuk virtual machine-nya, nama dari virtual machine kalian juga bisa menamakan bebas sesuai yang kalian mau. Saya akan namakan Ubuntu 2 karena sudah ada Ubuntu 1. Lalu untuk location-nya pastikan kalian mempunyai disk size minimal 20 GB atau lebih. Untuk sini saya akan sini. Lalu untuk Ubuntu VM, next. Ubuntu VM sudah ada. Untuk ini kita bisa bikin folder baru VM2. Oke. Nah, ini lihat ya, untuk size-nya 20 GB. Lalu kita pilih split virtualization into multiple file saja. Lalu untuk hardware-nya kita customize. Untuk RAM-nya kita gedein sekitar 8 GB karena jika kita tidak gedein maka dia akan nge-lag. Lalu untuk number processor core-nya kita juga gedein aja. Lalu kita klik centang untuk virtualize Intel VT atau AMD VRVI. Kita close saja dan pastikan ini juga centang, jadi akan langsung nyala. Kita finish aja. Jadi dia juga akan langsung otomatis start karena kita centang yang start after finishing. Lalu untuk sini kita hanya perlu menunggu saja karena Ubuntu-nya akan sedang processing. Oke, Ubuntu-nya sudah selesai menyala. Kita bisa full screen bentuknya agar bisa tampilan lebih besar. Lalu ini juga ada initial setup untuk Ubuntu-nya. Kita ikuti saja. Sebenarnya dari sini proses instalasi VMware virtual machine sudah selesai. Kita juga bisa ikuti aja. Kita next, ini juga bisa untuk next saja. Kita next. Ini kita juga bisa nanti aja untuk download. Jadi kita close, dan sekarang kita sudah bisa menggunakan virtual machine layaknya seperti laptop pada umumnya. Di sini kita ada Firefox browser, kita juga bisa coba klik untuk membuka Firefox browser. Itu juga bisa lihat ada banyak, ada CD-ROM dan segala macam. Ini kita bisa dan untuk saat ini pembuatan virtual machine berbasis OS Linux Ubuntu sudah berhasil. Kita juga bisa menggunakan banyak-banyak fitur dari Ubuntu-nya sendiri. Paling sekian dari kelompok kami. Ini adalah showcase dari virtual machine yang kita pakai, yaitu VMware Workstation. Terima kasih.